Halo Mas Bro, balik lagi bersama saya Baku lagi. Untuk kali ini saya akan kasih tahu ya cara starter mobil dan memanaskan mobil ya. Ini mobilnya. Ya Mas Bro, cara ini itu bagi para pemula yang ketika ingin manasi mobil itu takut kalau mobilnya tiba-tiba itu jalan sendiri atau tiba-tiba itu loncat gitu loh, kayak jeduk gitu kan. Nah, biasanya para pemula itu takutnya di situ Mas Bro. Nah, kali ini akan saya kasih tahu ya cara memanaskan mobil dan cara starter mobil dengan baik dan benar agar kalian itu no problem atau tidak ada masalah ketika kalian melakukan cara ini gitu ya. Mobil ini adalah mobil yang pada umumnya Mas Bro ya, ini mobil Sigra. Dan akan saya kasih tahu dulu caranya. Yang pertama ya, yang perlu kalian perhatikan itu transisi atau kalau bahasa sini apa ya, kayak gigi mobil gitu loh Mas Bro. Nah, pastikan transisi ini itu dalam keadaan netral Mas Bro, atau posisi netral. Ciri-ciri netral itu kalau kita geserkan ke kiri, dia akan kembali dengan secara otomatis. Nah, ini juga Mas Bro. Nah, ini tanda kalau kondisi transisi atau persneleng ini kondisi normal atau netral gitu loh. Kalau kita uglik-uglik gini itu kayak nggak masuk gitu. Beda lagi kalau kita masukkan sini lah. Ini kalau kita masukkan sini kemudian dia nggak bisa kembali di tengah, itu tandanya kondisi ini sedang masuk gigi 1 atau gigi 2 gini Mas Bro. Kita kembalikan. Nah, kita cek. Oke, ini kondisi netral. Yang kedua, supaya mobil kalian aman dan tidak maju dengan sendirinya ketika kalian ada kelalaian atau lupa, pastikan handrem ini kondisi terpasang atau kondisi aktif gitu Mas Bro, dengan cara diangkat seperti ini. Kalau ini kan sudah aktif atau sudah diangkat atau sudah ngerem lah, intinya seperti itu. Kita buat praktek ya, ini belum masuk, kita tarik dulu. Nah, gini. Ada juga yang di sini Mas Bro ya. Ada juga yang di sini, nanti kalian angkat. Ini mobil Sigra, kondisi handremnya berada di sini. Ini fungsinya untuk rem cakram pada roda mobil kalian. Gitu Mas Bro ya. Kemudian berikutnya gini Mas Bro, yang sering lupa oleh para pengguna mobil. Pastikan kondisi blower dan AC itu dalam kondisi mati Mas Bro. Ini kan sedang hidup, ini juga sedang hidup. Ini lupa ya bagi pengguna yang lain itu mematikan sebelum mematikan mesin. Ini kita matikan dulu Mas Bro. Nah, ini juga kita matikan supaya tidak terjadi kerusakan pada blower AC gitu Mas Bro ya. Eman-eman banget loh. Kalau semisal ada kerusakan kan ngeluarin uang gitu loh Mas Bro ya kan. Eman banget. Mending kita hemat dengan cara yang benar seperti ini. Gini Mas Bro ya. Ini biasanya para ibu-ibu atau bagi para pemula yang sering meremehkan di sini Mas Bro. Cuman yang paling penting bagi kalian para pemula ya ini kondisi netral ya Mas Bro, sama handremnya ini. Gini ya kan. Perhatikan gitu ya, dengerin kalau saya mau jelasin. Kemudian berikutnya, oke, mari kita akan memasukkan kunci mobil ini ya. Biasanya ada yang kondisi setir itu terkunci, ada yang tidak. Kalau ini, nah ini terkunci Mas Bro. Bisa kalian dengerin? Nah, jeduk. Nah, ini kondisi setir mobil dalam kondisi terkunci. Maka sebelum kita melakukan starting awal, kita harus ini Mas Bro, mencolokkan ini ada lock ya, ada ACC, ada on, ada start. Nah, lock ini adalah tanda kalau setir kalian itu terkunci Mas Bro ya, agak kelihatan ya. Nah, ini Mas Bro ya, lock ini tanda kalau setir kalian itu terkunci. Cara bukanya gimana Mas? Oke, akan saya kasih tahu buat kalian para pemula. Kita masukkan Mas Bro, jebret. Nah, kalau bunyinya sensor seperti ini, titit itu tanda kalau kuncinya sudah masuk. Kemudian Mas tolong dipegang. Nah, kemudian gini Mas Bro, setirnya ini Mas Bro. Nah, setirnya kita goyang-goyang kayak gini sambil kuncinya diarahkan ke kanan ya.
setirnya kita tekan ke kanan gini ya, baru kita putar ke kanan kuncinya gini, tek lah gini Mas Bro. Ini kunci setir sudah dalam keadaan terbuka atau tidak kondisi lock gitu Mas Bro ya kan. Tadi kondisi lock kan cuman gini-gini aja, ini sudah terbuka. Oke, karena kunci sudah berada di ACC ya kan, artinya kunci ini sudah tidak bisa dicabut. Nah ini Mas Bro ya, sudah tidak bisa dicabut. Baru kita arahkan ke arah on ini Mas Bro ya, ini on, klek. Nah kalau sudah kondisi on, pastikan semua yang ada di dalam komponen ini menyala. Itu tandanya indikator yang ada dalam dashboard mobil itu berfungsi dengan baik. Ada kondisi P, itu handrem kalian, kondisi aki sudah bekerja dengan maksimal atau baik, itu maksudnya itu apa ya, saluran listriknya sudah tersambung dengan aki untuk siap mengangkat mesin mobil atau starting awal. Nah ini, nah kemudian pastikan kondisi audio seperti ini Mas Bro. Ini kan kondisi menyala, pastikan kondisi mati dulu ya, karena kalau kalian nyalakan, nah tuh takutnya itu berdampak pada aki kalian mudah cepat tekor atau usianya itu semakin pendek karena mengangkat beban yang ada di dalam mobil dalam kondisi mesin mati gitu Mas Bro. Ini kondisi mobil Sigra Mas Bro ya. Oke, baru kita nyalakan, kita cek ulang, ini aman, mati, audio mati. Oke, langsung kita starting. Bismillahirrohmanirrohim. Coba Mas, bebas dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah gini Mas Bro ya. Jadi kalau sudah kita starting jegrek greng itu karena lepas tek gitu. Karena kalau kalian greng mesin hidup kemudian kalian tetap menahan kunci ini, nanti akan berdampak pada dinamo starter kalian yang bermasalah. Jadi greng udah lepas gitu Mas Bro ya. Nanti akan otomatis kembali dengan sendirinya. Karena di sini kan ada tulisan start ya. Start itu untuk nge-starter atau ngangkat mesin kalian. Oke, jadi seperti itu Mas Bro ya. Nah, kemudian berapa lama untuk memanaskan mobil Mas Bro? Untuk mobil yang terbaru sekarang itu cukup 5-15 menit Mas Bro, agar terjadinya sirkulasi pengisian antara mesin ke aki yang pertama, dan juga terjadi pelumasan oli pada mesin mobil kalian. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Dan apabila kalian ingin memanasi mobil, kalau di dalam garasi, pastikan jendelanya itu kebuka dalam kondisi mesin hidup Mas Bro. Nah gini ya, ini juga agar sirkulasi udara yang dari luar itu masuk ke ruangan mobil. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Dan kalau kalian hanya ingin memanasi ya seperti ini. Tapi kalau kalian ingin menggunakan mobil ini, sebelum digunakan kan dipanasi dulu. Nah, pastikan mobil ini menyala sampai 15 menit, baru kalian menyalakan AC mobil kalian. Gini, supaya kinerja pada AC itu bisa bekerja secara maksimal. Kalau kondisi AC ingin menyalakan ya harus mesin kondisi hidup gitu Mas Bro. Oh ya, saya garis bawahi Mas Bro, ada sebenarnya beberapa mobil yang lumayan mahal itu harus perlu diinjak kopling ketika kita ingin menstarter mobil. Ini Mas Bro, ini harus diinjak dulu baru kita starter. Ada beberapa mobil yang seperti itu. Biasanya mobil yang seperti itu identik dengan mobil Matic, kemudian sama mobil yang harganya lumayan mahal. Kalau mobil Daihatsu Sigra, Calya, Agya, Ayla, Avanza, Xenia, kalian melakukan cara seperti ini itu sudah bisa Mas Bro, gitu ya. Jadi inilah adalah cara pemula yang sedang belajar tentang bagaimana cara menstarter mobil dengan baik dan benar gitu Mas Bro. Nah, ini kan saya bakul aki kan, saya ingin sedikit cerita. Oke Mas Bro, saya ingin sedikit cerita karena saya ini adalah bakul aki gitu Mas Bro. Kebanyakan konsumen saya yang para bapak-bapak yang kerja di luar kota atau kerja dinas sampai berbulan-bulan itu kan punya mobil di rumah atau di garasi.
Nah, mobil yang selama terparkir di garasi itu nggak pernah di starter atau dipanasi sama sekali Mas Bro selama berbulan-bulan. Nah, itu dampaknya aki kalian bakal tekor. Nah, terus saya tanya, kenapa Pak kok mobilnya nggak pernah dipanasi? Kan eman nanti akinya bakal cepat rusak. Lah gimana Mas, yang di rumah aja wong wedok-wedok atau para cewek-cewek yang nggak tahu cara nyetater mobil atau manasi mobil. Nah, konten ini juga cocok buat kalian para bapak-bapak. Nanti arahkan ke orang rumah bagaimana cara menstarter mobil dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan ketika ingin menstarternya gitu Mas Bro. Semoga setelah melihat channel ini kalian merasa yakin dan berani untuk cara berani untuk cara starter mobil dengan baik dan benar. Dari saya cukup sekian, semua informasi ini bermanfaat. Salam Bakulaki, salam sukses buat kalian semua.